Gimana nih kesibukannya? Ya biasa, spesialisasi saya kan di bidang hukum dan media. Oke. Yang mau saya tanyakan nih sesuai sih dengan yang Oke. Bapak sebutkan tadi ya. Kan banyak nih perusahaan yang dirugikan karena pemberitaan negatif. Oke. Oh, itu kan sangat gampang sekali ya. Nah, mereka viral di media berita. Oke. Kemudian operasional perusahaannya terganggu bahkan merugi. Sebenarnya itu apa ya? Udah aku kerjakan dulu dari tahun-tahun. Aku masih jadi jurnalis tuh tahun-tahun sekitar 2011 12 lah. Sampai sekarang juga. Waktu itu saya masih jadi jurnalis. Sebenarnya banyak kayak masalah itu terjadi karena biasanya pemberitaan mengenai lingkungan. Misalnya perusahaan tambang yang sebenarnya dia sesuai dengan hukum, sesuai dengan perizinannya udah ada, perizinannya Oke. udah ada, Mhm. izin lingkungannya sudah ada dan segala macam, tapi tetap aja menjadi polemik soal soal ininya pencemaran misalnya. Karena ada satu pihak yang mungkin tidak suka dengan tambang ini atau yang Mhm. dirugikan secara non material kepada tambang ini, kemudian diberitakan, kemudian kan itu jadi berita negatif, kemudian dia viral. Kondisi seperti itu sejauh mana hukum bisa memberikan perlindungan? Oke, jadi ya akibat pemberitaan itu kan dia mungkin bisa rugi rugi secara material ya, Mhm. karena dia tidak beroperasi misalnya Ya. beberapa, mungkin bisa tutup beberapa waktu gitu, terus Mhm. dia nggak punya penghasilan, terus dia tetap harus membayar gaji gitu kan. Nah Ya. tapi dari sisi undang-undang, sebenarnya dia juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi bukan hanya pers atau media saja yang dilindungi undang-undang. Nah, di dalam undang-undang pers nomor 40 tahun 99 Mhm. itu eh, bukan hanya melindungi si media atau si jurnalisnya saja, Mhm. tapi juga melindungi si objek yang diberitakan. Nah, kalau dia itu bukan media berita misalnya atau media sosial atau akun-akun aja gitu ya, dia juga ada undang-undang ITE ataupun KUHP yang melindunginya, yang mengaturnya. Jadi kan memang di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 45 itu kan mengatur tentang kebebasan berpendapat. Tapi Mhm. tidak semua itu bebas berpendapat. Nah, makanya kalau toh pemberitaan negatifnya itu apakah ini benar atau tidak? Hmm. Jangan sampai nanti kena ke pencemaran nama baik. Oke. Jangan sampai nanti beritanya sepihak, penudingan sepihak, membuat pemberitaan buruknya itu sepihak, tidak ada bantahannya, tidak ada. Kalau di undang-undang pers itu harus ada konfirmasinya, harus beritanya harus Hmm. berimbang. Oke. Nah, terkait tadi kan ada disebutkan pencemaran nama baik ya. Uh, Apakah ada batasan yang jelas antara kritik publik dengan pencemaran nama baik? Kritik publik dan ini jelas aja, seetisnya begini aja. Kita ngobrol sama orang, tujuannya apa? Apakah memang hanya menuding orang tersebut? Ini kita ngobrol aja. Atau memang mengkritik dia untuk membangun dia. Nah, Hmm. begitu juga dalam pemberitaan misalnya. Iya. Apakah ini diviralkan hanya untuk tujuan tertentu, misalnya dalam Oke. tanda kutip keuntungan pribadi si Mhm. pemberita misalnya, Mhm. atau keuntungan pribadi satu kelompok misalnya, Iya. uh, terus memburuk-burukan perusahaan ini gitu. Iya. Atau memang dia ingin membangun. Oh, karena memang ada Hmm. masalah akibat pencemaran itu. Karena kan fungsi pers juga, fungsi media juga itu kan sebenarnya dalam undang-undang diatur bahwa fungsi mereka itu adalah pengkontrol. Mhm. Jadi media itu harus bisa kontrol. Iya, betul. Nah, jadi kalau kalau tujuan biasanya sih tim perusahaan, baik Mhm. itu legalnya, pengacaranya ataupun tim public relationnya itu sudah tahu ini orang mau memberitakan. Terus orang yang keluar-keluar di media tadi ini tujuannya kemana? Oke. Tapi apakah memang untuk menutup perusahaan itu secara cuma-cuma atau untuk mengambil keuntungan pribadi, atau memang fungsi kontrol untuk kritik membahas? Lalu kalau misalnya ada yang hal seperti itu ya negatif, terus penyelesaiannya bagaimana? Oke, kalau ini saya bedakan dulu ya, mana Ya. yang medsos sama media jurnalistik. Mhm. Media jurnalistik dulu, karena dia dilindungi oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Mhm. Eh, Dia itu harus diberikan surat dulu ke redaksional, ke kantornya, Mhm. untuk meminta ke klarifikasi atau Klarifikasi hak ya, betul jawab. klarifikasi ya. Nah, di hak jawab itu dicantumkanlah bahwa beritanya tidak benar, bahwa kami sudah mengikuti prosedural gini, Iya. gini, gini, gini. Kalau nggak mau juga mungkin bisa dilaporkan ke Dewan Pers. Oke. Nah, Dewan Pers ini pihak yang berwenang mengawasi lah, yang mengawasi si media ini. Mhm. Nah, kemudian kalau tidak juga mungkin barulah bisa dilaporkan secara pidana atau juga secara perdata karena telah merugikan. Oh. Nah, yang kedua,
Kalau di medsos, ini kan dia tidak diatur oleh undang-undang pers. Mm-mm. Nah ini makanya teman-teman medsos ini hati-hati juga, karena Iya betul. tidak dilindungi. Memang undang-undang dasar pasal 28 itu mengatur tentang kebebasan berpendapat, tapi nggak segampang itu juga untuk memviralkan orang, untuk memburukkan citra orang. Iya, bisa kena undang-undang ITE. Bisa kena undang-undang ITE dan langsung saja dilaporkan ke polisi. Iya betul. Nah, tapi memang selayaknya, seetisnya kan dimediasi dulu atau disomasi dulu daripada di penjara. Mungkin yang lebih bagus beritanya di take down saja kalau memang tidak benar. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Gema. Semoga kita lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media.